Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para teman-teman, dan juga wabil khusus guru kita bersama Amuna Ki Haji Lutfi Basori. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan beliau di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita salawat pada pagi hari ini, mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada pagi hari yang penuh bahagia ini kita membahas tema tentang tebarkanlah salam. Apa sih salam? Salam adalah sebuah ungkapan apabila kita ungkapkan kepada seseorang akan menimbulkan kasih sayang. Dan juga salam ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afsus salam bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan juga salam itu adalah penyebab kita mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kebahagiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum." Yang artinya, kamu tidak akan masuk surga kecuali kalau kamu beriman. Dan tidak beriman kecuali kamu saling mengasihi. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu apabila kamu kerjakan, kamu akan saling mengasihi? Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi hadis ini adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita semua. Yang mana kita tidak akan masuk surga kecuali beriman. Ini adalah suatu modal pertama memang. Suatu modal pertama yaitu iman. Dan tidak beriman maksudnya tidak sempurna imannya kecuali mempunyai rasa kasih sayang kepada seseorang. Kata Rasulullah, ini tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita kerjakan di dalam satu perkara, satu perbuatan, kita mempunyai dua-duanya. Yaitu apa kata Rasulullah? Tebarkanlah salam di antara kalian semua. Maka ketika kita bertemu seseorang, ketemu saudara kita, entah itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, bibi kita, paman kita, maka tebarkanlah salam kepada mereka. Jadi salam itu adalah suatu sunnah apabila kita mengerjakan banyak pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam adalah perbuatan yang barokah. Misalnya kita masuk ke rumah orang, maka ucapkanlah salam. Karena apa? Karena ketika kita masuk rumah orang, kalau kita tidak mengucapkan salam, maka tidak menghormati kan? Tapi kalau kita mau masuk ke rumah orang, misalnya silaturahmi kepada teman kita, misalnya kepada paman kita lah, misalnya ke paman kita, terus kita mau masuk ketok pintu, lalu ucapkanlah salam sebagai penghormatan bagi penghuni rumah, kan seperti itu. Itulah sunnah dikerjakan oleh kita semua. Tapi salam ini perlu kita ketahui, ketika kita mau mengucapkan salam, perlu kita ketahui siapa yang kita beri salam. Kalau perempuan yang bukan mahramnya, kita tidak boleh mengucapkan salam. Nah,
di sini ada beberapa yang kita sunnah mengucapkan salam. Yang pertama yaitu sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, lawan jenis. Misalnya saya bertemu rekan saya di mana, kita sunnah mengucapkan salam kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mahram. Yang pertama yaitu ibu, nenek, bibi, adik, kakak. Itu semua kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepadanya, yaitu yang mahram. Yang nomor 3 yaitu kepada orang yang sudah tua. Al-ajuz, kalau di dalam kata-katanya itu al-ajuz. Kepada orang yang sudah tua, nenek-nenek, misalnya kita bertemu nenek-nenek, kita ucapkanlah salam. Sunnah untuk mengucapkan salam. Adapun yang keempat, yaitu misalnya ketika kita bertemu suatu kelompok, yaitu perempuan, misalnya kita bertemu suatu kelompok perempuan banyak, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Misalnya di majelis. Di majelis kan ada biasanya majelis, ada yang majelis perempuan, terus ngundang habib atau ustadz untuk penceramah. Itu disunahkan ketika kita misalnya lewat, disunahkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Nah, perbuatan-perbuatan yang semacam ini kalau kita kerjakan di dalam keseharian kita, itu akan menimbulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan untuk memberi salam kepada yang lebih tua, kepada yang ketika kita berjalan kita beri salam kepada orang yang duduk. Karena hadisnya ada hadis yang menerangkan seperti ini. Yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Berilah salam orang yang berkendara kepada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan berilah salam kepada orang yang duduk. Dan berilah salam orang yang sedikit, berilah salam kepada orang yang banyak. Ini artinya adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan, perlu kita terapkan di keseharian kita. Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan terhadap kita. Ketika kita berkendara, ketika kita bertemu suatu teman atau orang lain, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, kan seperti itu. Nah, ketika kita berjalan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk, ketemu orang tua mengucapkan salam. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ketika kita kelompok sedikit, misalnya kita bertiga, misalnya kita bertiga terus bertemu sekelompok orang yang banyak, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada kelompok tersebut. Mungkin ini saja prolog dari saya. Apabila ada salah di dalam tuturan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basori, mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlancar segala urusan beliau dan menjadikan semuanya itu keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tebarkanlah salam kepada sesama muslim. Nah, di zaman sekarang sering kita dapati bahwasanya anak-anak yang muda, anak-anak milenial yang mana mereka itu
sangat kurang melestarikan salam kepada sesama muslim lainnya. Malah mereka lebih senang membudayakan menyapa sesama muslim itu dengan sapaan orang-orang barat. Seperti contoh hai atau bro dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa membanggakan, melestarikan salam kepada sesama muslim lainnya. Padahal salam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai orang muda yang beragamakan Islam, hendaklah kita melestarikan, membudayakan, mengucap salam kepada sesama muslim lainnya. Yang pertama, jangan sungkan mengucapkan salam, jangan malu mengucapkan salam kepada muslim lainnya. Karena kita itu harus bangga mengucapkan salam kepada sesama muslim. Keuntungan orang yang mengucapkan salam kepada muslim lainnya itu sangat banyak. Kalau kita urai, kalau kita dalami terlebih dalam lagi tentang salam ini, maka tidak ada habisnya. Maka itu hendaklah kita membudayakan, melestarikan salam kepada muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86 di sebelah kiri paling bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Yang artinya, apabila kalian itu dihormati dengan suatu penghormatan. Dalam kurung penghormatan ini adalah salam. Jika kalian diberi salam atau diberi penghormatan, maka hendaklah balas salam itu dengan yang lebih baik. Aurudduha atau sepadan dengan salam orang tersebut. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, jadi misalkan contoh ayat ini menerangkan ada seorang muslim yang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum. Hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Kalaupun kita ibaratnya nggak mau menjawab yang lebih baik salamnya, maka hendaklah kita jawab dengan hal yang sepadan. Contoh, ada orang misalkan memberi kita salam, Assalamualaikum. Kita jawab yang sepadan, Waalaikumsalam. Nah, kita menjawab salam itu pun, atau orang yang memberi salam itu sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui di sini hukumnya memberi salam kepada sesama muslim. Memberi salam hukumnya sunnah. Sunnah. Akan tetapi menjawab salamnya itu hukumnya adalah wajib. Nah, maka dari itu kalau kita misalkan diberi salam, kita tidak menjawab, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi wajib ialah ketika kita mengerjakan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kalau kita yang diberi salam tidak menjawab, maka kita meninggalkan perkara wajib, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga orang yang memberi salam itu akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanatan." Yang artinya barang siapa yang membaca assalamualaikum, maka dia akan ditulis 10 kebaikan. Maksudnya 10 kebaikan di sini ialah 10 pahala. Nah, jadi kita mengucapkan salam kepada orang mukmin lainnya, Assalamualaikum, itu saja sudah mendapatkan 10 pahala. Bayangkan, Assalamualaikum saja kita sudah mendapatkan 10. Apalagi kita kalau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setiap yang kita ucapkan yang lebih panjang dan lebih banyak,
itu pahalanya pun lebih banyak yang kita dapatkan. Seperti itu. Dan juga termasuk keistimewaan orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mukmin lainnya atau muslim lainnya ialah di padang mahsyar nanti, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat akan dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ma'ruf, kita ketahui. Akan tetapi orang yang mana dia itu senang memberi salam terlebih dahulu kepada muslim lainnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, orang ini mempunyai keistimewaan nanti di padang mahsyar, dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat. Nah, maka dari itu jangan sampai kita ini malu untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ataupun gengsi, jangan sampai seperti itu. Masa budaya Islam kita malu melestarikan, ya kan? Karena kita adalah orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang paling benar, jangan malu. Dan juga jangan sampai kita mengucapkan salam kepada orang kafir karena hukumnya haram. Kenapa? Karena haram? Karena mendoakan keselamatan untuk orang kafir itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena orang kafir itu pasti celaka, dia pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang muslim haram untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan di zaman sekarang bagi kita yang mana orang Islam, hendaklah kita melestarikan, membudayakan, memberi salam terlebih dahulu kepada muslim lainnya, terlebih kepada generasi milenial, ya, generasi muda Indonesia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan hadirin semuanya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.